والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan pembahasan untuk mensinkronkan antara penetapan takdir dan penetapan syariat. Yang dalam masalah ini ahlul batil disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjadi berapa golongan, Ridwan? Apa saja? Majusiyah, Musyrikiyah, terus Iblisiyah. Berarti berapa? 3 golongan. Majusiyah istilah dari Syekhul Islam untuk firqah apa? Ahmad. Mengingkari ilmu wal kitab. Ini yang generasi awal, yang hula. Kemudian generasi belakangan mengingkari masyiah dan qudrah. Yang mereka itu lebih masyhur dengan penamaan apa? Hudzaifah. Qadariyah, Mu'tazilah juga. Kemudian musyrikiyah. Kenapa disebut musyrikiyah? Indak Abu Talha. Nah, karena mereka sikapnya seperti orang-orang musyrikin, menetapkan qada dan qadar tapi mengingkari syariat, tidak mau menerima syariat, mengingkari perintah dan larangan. Sa'aqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Sehingga mereka berdalil dengan takdir atas kemaksiatan. Orang-orang yang berdalil dengan takdir atas kemaksiatan, atas kesyirikan yang dia lakukan, maka dia disebut musyrikiyah. Yang penamaan lain apa? Apa sih? Jabriyah. Nah, kemudian firqah yang ketiga Iblisiyah. Kenapa dinamakan Iblisiyah? Indak Arin. Hah? Allah kehendaki bertentangan. Kenapa? Lebih jelasnya Rifki. Karena mereka menetapkan takdir juga menetapkan syariat, cuman mereka jadikan hal tersebut sebagai perkara yang dipertentangkan, sehingga mencela keadilan Allah, mencela hikmah yang ada pada semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana ini merupakan perbuatan iblis laknatullah alaih dan semua pengikut-pengikutnya. Nah, jadi berhubungan dengan takdir dan syariat tidak ada pertentangan. Allah mentakdirkan, juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi hamba-hambanya. Dan kewajiban kita, karena yang kita ketahui adalah syariat Allah, sedangkan takdir Allah adalah rahasia yang hanya Allah saja mengetahuinya, maka kewajibannya adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Umat beramal, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Itu intinya. Sehingga kita beramal dengan syariat dan beriman terhadap takdir. Nah, tidak perlu berdalam-dalam dalam masalah tersebut.
Semuanya Allah tetapkan berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan. Selesai. Ketika seorang tidak mengedepankan akal dalam permasalahan ini. Kita lanjutkan. Wa qawluhu wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin wal muhsinin wal muqsitin. Ay yuhibbu man ittasafa bis sifatil hamidah kat taqwa wal ihsan wal qist. Sekarang pada permasalahan kedua, ikhwan. Yaitu tidak adanya pertentangan antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah, di mana terkadang terjadi di jagat raya ini kekufuran, kemudian kemaksiatan, padahal Allah tidak mencintainya. Demikian pula sebaliknya, terkadang perkara yang Allah cintai, yang Allah perintahkan seperti keimanan dan ibadah, ternyata kok tidak terjadi. Itu inti yang akan dibawakan di sini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa, berbuat ihsan, dan orang-orang yang berbuat adil. Maksudnya, Allah cintai semua orang yang memiliki sifat-sifat terpuji, seperti takwa, ihsan, dan keadilan. Wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kama akhbar bidzalika fi ayatin katsirah lamma tasafu bihi minal imani wal amalis saleh. Sebagaimana Allah telah kabarkan yang demikian itu dalam ayat yang banyak, tatkala mereka bersifat dengannya yang berupa iman dan amalan saleh. Wala yuhibbul kafirin, dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Wala yarda 'anil qaumil fasikin, dan tidak ridha terhadap kaum yang fasik. Ay la yarda 'amman ittasafa bis sifatil lati yabghaduha kal kufri wal fusuqi wa sairis sifatidz dzamimah. Maksudnya Allah tidak ridha dari siapa saja yang bersifat dengan sifat-sifat yang Allah murkai, yang Allah benci, seperti kekafiran, kefasikan, dan semua sifat-sifat tercela. Wala ya'muru bil fahsya, dan Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan keji. Dan al-fahsya apa maknanya? Wahiya ma tanaha qubhuhu minal aqwali wal af'al, yaitu perkara apa saja yang mencapai puncak keburukannya. Ini fahsya. Makanya perbuatan fahisyah itu semuanya tahu itu perbuatan buruk. Seperti berzina, fahisyah. Semuanya yang fitrahnya masih lurus melihat itu perbuatan yang sangat buruk. Tanaha qubhuh, yaitu kejelekannya, keburukan mencapai puncak. Minal aqwali wal af'al, baik berupa perkataan ataupun perbuatan-perbuatan. Wala yarda li ibadihi al-kufr wala yuhibbul fasad, dan Allah tidak ridha untuk hambanya perbuatan kekufuran, dan Allah tidak mencintai kerusakan. Liqubhihima, dikarenakan buruknya kedua hal tersebut. Walima fihima minal madarrati 'alal ibadi wal bilad, dan dikarenakan pada keduanya kemudaratan atas para hamba dan negeri-negeri. Nah, pada kalimat-kalimat ini apa yang dimaksudkan oleh Syekh? Wa yuridu Syekh rahimahullah bihadzal kalami ar-radd 'ala man za'ama anna al-iradata wal mahabbata bainahuma talazum. Ya, Syekh rahimahullah ingin menjelaskan dengan perkataan ini untuk membantah siapa saja yang menyangka bahwasanya iradah dan mahabbah itu ada saling talazum antara keduanya, yaitu saling mengharuskan. Itu makna bainahuma talazum, ada hubungan yang saling mengharuskan. Itu dibantah dengan
penjelasan ini. Nah, kenapa? Karena sebagian orang ikhwani fillah, mereka berkeyakinan demikian bahwasanya apa yang Allah kehendaki mesti Allah cintai. Baik. Fa idza aradallahu syai'an faqad ahabbah wa idza syaa syai'an faqad ahabbah. Maka orang itu yang berkeyakinan batil ini menyangka bahwasanya apabila Allah menghendaki sesuatu mesti Allah telah mencintainya. Dan apabila Allah bermasyiah, yaitu menghendaki sama sesuatu, mesti Allah juga mencintainya. Wa hadza qaulun batil. Ini pendapat dan perkataan yang batil. Wal qaulul haqq annahu la talazuma bainal iradati wal mahabbah. Dan perkataan yang hak bahwasanya tidak ada talazum, tidak ada hubungan yang sifatnya mengharuskan antara iradah dan mahabbah. Au bainal masyiati wal mahabbah, atau lebih tepatnya antara masyiah dan mahabbah. Nah, kenapa? Karena iradah yang dimaksud ketika digandingkan dengan mahabbah berarti iradah apa? Kauniyah. Yang iradah kauniyah ini identik dengan masyiah. Akni al-iradah wal masyiah al-kauniyah. Maksudku yaitu iradah dan masyiah kauniyah. Ini untuk menjelaskan saja. Walaupun sebenarnya masyiah ya, maksudnya adalah apa? Iradah kauniyah. Ini harus sudah paham. Faqad yasha'ullahu ma la yuhibbuhu wa qad yuhibbu ma la yasha'u wujudah. Sebab Allah Subhanahu wa taala terkadang bermasyiah, yaitu menghendaki secara kauni apa-apa yang tidak Dia cintai secara syar'i. Seperti Allah menetapkan adanya iblis, menetapkan adanya kekufuran. Itu terjadi dengan masyiah Allah, tapi secara syar'i Allah tidak mencintainya. Paham? Dan sebaliknya, terkadang Allah mencintai hal-hal yang tidak Allah kehendaki untuk terwujud. Allah mencintai untuk diibadahi oleh semua hamba-hambanya. Nah, secara syar'i semuanya diseru. Abu Talib disuruh untuk berislam, Abu Lahab disuruh untuk berislam. Nah, tapi tidak Allah kehendaki secara kauni sehingga tidak terwujud itu. Makanya Abu Talib mati dalam keadaan kufur, Abu Lahab mati dalam keadaan kufur. Nah, di sini akhwan kembali kepada pembahasan yang telah berulang-ulang bahwasanya iradah terbagi menjadi dua. Itu harus diingat. Karena dengan memahami pembagian iradah ini akan selamat dari kesesatan qadariyah dan jabriyah serta semua firqah-firqah menyimpang dalam permasalahan takdir. Iradah terbagi dua, iradah kauniyah dan iradah apa? Syar'iyah, diniyah. Iradah kauniyah itulah yang dinamakan masyiah. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini. Mencakup yang Allah cintai ataupun tidak cintai. Sedangkan iradah syariah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala secara syar'i, yaitu mencakup segala sesuatu yang Allah tetapkan di dalam syariatnya. Berarti semua yang Allah cintai. Cuman tidak mengharuskan terjadi. Ada yang terjadi, ada yang tidak. Misalul awal, contoh yang pertama, masyiatu wujudi iblis wa junudih. Kehendak Allah untuk adanya iblis dan bala tentaranya. Ini kehendak apakah mengharuskan Allah mencintainya? Iqbal? Tidak. Masyiat wa masyiatuhu al-'ammah lima fil kauni ma'a bughdhihi li ba'din. Nah, dan kehendak Allah yang umum terhadap apa saja yang terjadi di jagat raya ini bersamaan dengan kemurkaan Allah atau kebencian Allah terhadap sebagiannya. Terjadinya syirik, nah, terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan, Allah membencinya secara syar'i, tapi Allah kehendaki nah, secara kauni untuk di jagat raya ini terjadi. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua, mahabbatuhu li imanil kuffari wa ta'atil kuffar. Di mana Allah mencintai tapi apa? Tidak terjadi.
yaitu Allah mencintai keimanan orang-orang kafir dan ketaatan orang-orang kafir, tapi walam yasha' wujuda dzalika minhum, Allah tidak menghendaki untuk hal itu terwujud dari mereka. Walau sya'ahu lawujid, seandainya Allah menghendaki bermasyiah untuk itu tentu akan terwujud. Nah, di sini apa? Ada iradah syar'iyah tapi tidak ada iradah apa? Kauniyah. Untuk contoh yang pertama, ada iradah apa di situ? Ada iradah apa? Talha? Ada iradah pada terciptanya iblis. Di situ ada iradah kauniyah tapi tidak ada iradah syar'iyah, ya kan? Secara syar'i Allah tidak menghendaki. Nah, iblis menggoda Bani Adam dan seterusnya. Cuma ikhwanifillah, dalam semua apa yang Allah tetapkan di jagat raya ini, nah, kita wajib beriman bahwasanya kalau dilihat dari sisi hikmah maka semuanya baik. Nah, kalau dilihat dari sisi hikmah di balik itu semua maka semuanya baik. Terciptanya iblis, nah, hikmahnya baik untuk mengetahui mereka-mereka yang betul-betul beriman dan yang tidak, yang sabar dan yang tidak, dan seterusnya. Nah, ini poin yang kedua atau permasalahan kedua yang ingin disinkronkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kembali kepada pembagian iradah. Pembagian iradah menjadi dua. Kalau kita paham itu, juga paham perbedaannya, maka biidznillah akan mampu dan mudah menjawab syubhat-syubhat orang-orang yang rancu pemahamannya dalam masalah ini. Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillah.